Ya kita maknai puasa lah ya, kita maknai puasa. 40 hari. 40 hari. Kok nggak ada malamnya ya? Ya kan emang siang. Masa puasa malam, puasa malah siang. Katakanlah puasa gitu ya. Dan 100 tahun enggak saling berdekatan. Marah kali ya, Nabi Adam marah kali sama Siti Hawa. Soalnya kan Nabi Adam itu bisa makan karena siapa? Siti Hawa. Siti Hawa digoda sama iblis ya. Jadi kejadian suami istri itu marah karena salah satu yang salah emang udah ada di sono. Di sononya udah ada di zaman Nabi Adam ya. Lah ini Nabi Adam sama Siti Hawa 100 tahun kagak deket-deketan, jauh-jauhan. Ya mungkin kalau waktunya tidur sekamar enggak satu ranjang. Mungkin Nabi Adam di bawah di lantai, Siti Hawa di kasur, di spring bed lah gitu ya. Gitu. Ya. Gitu. Jadi 100 tahun ya. 100 tahun. Ini berarti wajar ya, emang begitu. Jadi suami istri kalau lagi ada yang salah ngambeknya begitu ya wajar. Cuman kita mengaku kuat ya 100 tahun malah keburu nggak punya keturunan lagi ntar. Nah ini dia itu ya. Ya emang cerita-cerita itu nggak apa-apalah, kita ambil pelajarannya ya, kita ambil hikmahnya. Masalah benar atau tidak ya itu memang perlu ada penelitian lagi lah ya, perlu ada koreksi lagi, ilmu lebih jauh lagi ke sana nanti. Nah ada juga yang menafsirkan kalimat-kalimat itu adalah seperti yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Dari kalimat ini coba kita perhatikan, dari kalimat ini dari masa Nabi Adam berarti kan ini kan, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Emang artinya berarti tauhid ya, tauhid atau akidah. Semenjak Nabi Adam itu emang udah benar ya, udah benar ya, udah benar. Makanya ya emang udah ulama juga yang menjelaskan bahwa di antara tauhid atau akidah yang salah itu kan di antaranya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy. Ini udah salah ya. Jadi memang benar akidah tanzih lah gitu ya, akidah tanzih itu memang sudah ada sejak zaman Nabi Adam ya. Makanya ada sebuah hadis tuh riwayat Imam Bukhari ya, sahih lah gitu, hadis sahih. Memang tauhid itu satu dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu satu, yaitu akidah tanzih, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama sedikit pun dengan makhluknya, enggak sama. Ya enggak sama. Jadi makanya berarti tauhid yang harus kita yakini adalah intinya jangan ada keyakinan dalam hati kita mempersamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jangan ada itu, ya. Jangan ada apa? Jangan ada itu. Contoh gini. Tapi kita tetap nggak boleh suuzon dulu sama orang yang melakukan atau mengatakan itu, ya nggak boleh. Karena kita udah tahu, jadi jangan diucapkan lagi. Kita sering mengatakan Allah ada di mana-mana, ya. Allah ada di mana-mana. Nah ini kalimat Allah ada di mana-mana sebetulnya salah, ya, sebetulnya salah. Ini seperti yang pernah dikatakan oleh Syekh Badruddin ya, Syekh Badruddin, kata beliau ini salah. Kenapa salah? Karena kalimat di mana ya, kalimat di mana membutuhkan tempat, dan itu disepakati dalam ilmu nahwu, dalam ilmu usul fiqh begitu. Aina yang artinya di mana itu berlaku untuk tempat. Ada nggak orang di mana tapi dia tidak bertempat? Ada. Buat orang, buat makhluk. Lah kagak ada, ya.
Enggak ada. Di mana nih Pak RT? Lah pasti di sebuah tempat. Gitu. Di mana nih Pak RW? Lah berarti sebuah tempat. Nah, makanya kalimat Allah ada di mana-mana itu salah ketika apabila yang dipahami zat Allahnya. Nah, ini salah. Ya, salah. Karena kalau kita memahami gitu berarti zat Allah ada di mana-mana. Ada di Flora, ada di PGH, ada di PIP, lah ada di Babelan, ada di Tarumajaya, lah ada di Kota Bekasi. Lah berarti banyak Allah. Kalau yang dipahami apanya? Zatnya ya, zatnya itu salah. Itu karena itu berarti Allah butuh kepada tempat. Nah, itu salah berarti. Makanya lebih baik ucapan Allah ada di mana-mana dihindari ya. Apa? Dihindari. Kalau mau lebih dijelaskan lagi ya. Lebih diperinci lagi. Allah di mana-mana maksudnya adalah bukan zatnya tetapi rahmatnya, ampunannya, anugerahnya, hidayahnya, pertolongannya, rizkinya. Boleh kalau begitu. Gitu ya. Nah, jadi akidah tanzih itu berarti sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Malah diperkuat dengan kalimat subhanaka tuh. Subhana itu tanzihun lillahi an kulli su'in. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal-hal yang negatif sehingga dapat mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Hindari itu. Berarti udah dari dulu, ya. Udah dari dulu. Nah, itulah akidah benar, akidah tanzih, bukan akidah tasbih, ya, bukan. Ya, bukan akidah tasbih, tapi akidah tanzih. Nah, ini kita nih, insyaallah ya, akidah tanzih kita. Ifradul qadimi anil muhdasi. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu tidak sama ya dengan makhluknya yang manapun. Nah, maka berarti kita dalam memahami akidah hindari yang ada pemahaman kepada penyerupaan makhluk dengan Allah atau sebaliknya menyerupakan Allah dengan hindari pemahaman itu, hindari. Contoh lagi gini. Ada sebuah hadis lah ya, hadis ini seringkali di share lah di grup WA lah, di WA, media sosial, WhatsApp. Di sepertiga malam, ya, di sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala itu turun. Coba. Kalimat Allah Subhanahu wa taala turun, iya kan? Ini berarti ada penyerupaan nih. Ya, ada penyerupaan makhluk dengan Allah, Allah dengan makhluk. Mana kalimatnya? Turun. Karena turun yang kita pahami di otak kita, ya. Turun yang kita pahami di otak kita itu apa? Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah atau yang bawah, gitu. Oh, berarti Allah begitu. Nah, kan ribet jadinya, ya. Ribet jadi. Emang itu hadis, tapi ini termasuk hadis mutasyabih. Maka memahami hadis itu harus melihat kepada penjelasan ulama. Lalu apa maksudnya turun di situ? Bukan Allahnya yang turun, ya. Bukan zat Allahnya yang turun, bukan. Tapi apanya? Sama kayak tadi, rahmatnya, ampunannya, anugerahnya, hidayahnya, rizkinya, dan yang lain-lainnya yang sejenis dengannya. Nah, ini jadi akidah tanzih itu udah ada berarti sejak zaman Nabi Adam. Subhanaka, ya, Nabi Adam udah mengucapkan kalimat itu subhanaka, dan ini sesuai dengan hadis sahih ya. Jadi tauhid itu memang satu, akidah itu satu dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu sama akidahnya, akidah tanzih, ya, akidah tanzih. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah,
tidak sama, tidak serupa dengan makhluknya yang manapun walaupun sedikit. Wa bihamdika. Nah, dengan pujian kepadamu berarti tetap masih bagian dari nikmat ya. Jadi ketika kita bisa taubat gitu ya, ketika kita bisa bisa taubat, ketika kita bisa beralih, berganti dari keadaan tidak baik menjadi baik atau baik menjadi lebih baik, itu nikmat juga ya. Itu nikmat juga ya, bagian dari nikmat juga. Jadi kata Nabi Adam alaihissalam, pertama, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, yang tidak serupa dengan makhluknya yang manapun. Wa bihamdika, dengan nikmatmu aku bisa taubat ya, bisa berubah keadaan dari yang tidak baik menjadi baik, baik menjadi lebih baik. Amil tusuan, aku telah berbuat perbuatan yang negatif. Wa zolamtu nafsi, dan aku telah berbuat zolim kepada diriku sendiri. Ya, jadi kita kalau berbuat negatif berarti kita zolim terhadap diri kita sendiri. Pagpirli, ampuni. Ampunan itu apa sih ampunan? Ampunan itu kalau kata Syekh Al-Bukhari ya dalam kitab Syarah Matan Ruhbiyah, ampunan itu cuma menutup doang ya, ditutupi sehingga orang nggak pada tahu. Nah, itu ampunan. Tapi kalau minta maaf itu dihapus ya, dihapus. Makanya kadang-kadang kalau di kita ampun, ya lu gua ampunin asal lu jangan dia berbuat lagi, tuh kan lu mau udah gua ampun aja. Berarti cuma ditutup doang kesalahannya. Pengampunan ditutup doang, nggak dihapus. Tujuannya supaya di akhirat nggak dibuka ke orang lain gitu. Nah, itu ampunan ya, sehingga masih ada bahasanya semacam masih ada saling adu argumen gitu ya. Jadi bahasanya gini, bahasa mudahnya gini, kalau saya nih diampuni gitu ya, saya diampuni, nah di akhirat itu saya dengan malaikat cuma bahasanya tetap nanti disiksa juga. Ini nanti diampuni cuma ditutup aja, orang nggak pada tahu apa kesalahan ente gitu doang tetap. Tapi kalau ente minta maaf, itu kesalahan itu dihapus, nggak disiksa. Itu kalau minta maaf. Jadi kalau ampunan cuma ditutup doang. Ini kata ulama yang berpendapat begitu ya, kata ulama yang berpendapat begitu. Innaka anta khairul ghafirin. Nah, makanya kata Nabi Adam akhirnya, sesungguhnya engkau ya Allah paling baik orang pengampun. Berarti yang menutupi aib orang lain. Kayak saya nih mungkin sekarang ya. Mungkin saat ini saya sekarang katakanlah terlihat baik. Itu karena memang keburukan saya lagi ditutup aja sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama. Ya. Saya pun melihat teman-teman di sini dalam keadaan baik ya karena ditutupi aja sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal makanya siapa? Habib Umar bin Hafiz ya. Masya Allah ya, beliau itu ketika ada orang yang menyebutkan keburukannya, apa kata beliau? Ente cuma tahu segitu doang, masih banyak. Tapi Allah menutupi itu. Ya, nah ini dia. Innaka anta khairul ghafirin. Kalau kita kadang-kadang kita buka juga nusa anu begini kita kasih tahu orang. Khairul ghafirin, Allah itu maha baik, paling baik, terbaik yang menutupi aib hamba-hambanya. Jadi ketika kita terlihat baik oleh orang, maka ketika itu berarti aib kita sedang ditutup. Aib kita sedang ditutup. Farhamni, kemudian rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu menginginkan orang lain
untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Nah, itu rahmat. Kalau kita menginginkan orang lain mendapatkan sesuatu yang tidak baik, itu bukan rahmat, namanya laknat. Ya, laknat itu namanya. Biarin dia ntar di jalan tabrak semut. Semutnya bukan atu. Ya, itu berarti laknat. Jadi kalau kita menginginkan orang lain selain diri kita, entah pasangan hidup kita, entah anak kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, siapapun selain diri kita, kita menginginkan agar orang lain itu mendapat sesuatu yang terbaik, itu namanya rahmat. Kalau sebaliknya itu namanya laknat. Itu namanya laknat. Insyaallah ya. Terus yang terakhir di sini kalimat yang terakhir Nabi Adam dan Siti Hawa apa? Fatub alayya innaka antat tawwabur rahim tuh. Jadi pertama minta diampuni, yang kedua minta rahmat, baru diterima taubatnya. Nah, ini sesuai dengan gini. Ada doa ya, ada doa. Kalau kita melihat orang lain selain diri kita, siapapun, entah suami, anak, istri, orang tua, siapapun selain diri kita, ketika kita melihat orang itu kurang baik, apalagi nggak baik ya, kurang baik pun kita doain dia. Allahumma dihi, ya Allahumma dihi, ya Allah ya Tuhanku, kasih dia hidayah. Watub alaihi. Kalau dia udah dapat hidayah, pasti dia tahu terima taubatnya. Waghfir lahu asaratihi. Kalau udah dia taubat, dosa-dosanya pasti diampuni. Nah ini. Jadi kalau kita berbuat salah, ya ini ucapkan ini nih. Di antaranya ini, ada juga tadi tawasul ya. Ada lagi riwayat lain dari Mujahid dan Qatadah apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Wah, ini mantap banget dah. Ya kalau ini. Jadi kalau kita berbuat salah, ya banyak-banyakin aja doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi di beberapa tafsir yang saya baca, emang ini yang paling baik. Ya ini yang paling baik. Jadi kalau kata ulama ya, kalau ente punya salah pengen taubatlah bahasanya, atau berubah dari ke saya, itu perbanyak doa itu. Nabi Adam itu disebutnya apa? Bapak apa? Bapak manusia ya, Abul Bashar. Itu di dunia, ketika di surga Abu Muhammad ya. Abu Muhammad. Jadi Nabi Adam itu disebut Abul Bashar ketika di dunia, tapi ketika di surga Abu Muhammad SAW, bapaknya Nabi Muhammad SAW berarti ya. Kayak di dunia Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Fataba alaihi. Nah, di sini nih yang rame nih, ya, di sini yang rame nih. Apa nih yang bikin ramenya coba? Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam. Coba, apa yang rame di sini? Berbuatnya sendiri apa berdua? Berdua. Tapi kok yang diterima taubatnya cuma Nabi Adam. Nah, ini nih ya. Nah, ini ada beberapa jawaban dari para ulama ya. Ada beberapa jawaban dari para ulama. Di antaranya jawabannya adalah perbuatan Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalatu wassalam itu kan sama. Ya sama. Jadi ketika disebut yang diterima taubat hanya Nabi Adam, ya berarti secara otomatis Siti Hawa juga diterima taubatnya gitu. Nah, itu diantaranya jawaban yang pertama yang dikasih tahu jawabannya oleh ulama. Coba kita kalau nggak dikasih tahu ulama, ribet ini jawabnya. Ya, apa jawab kita coba kalau ulama nggak ngasih tahu?
ada orang nanya, eh, itu kenapa di ayat pataba alaihi kok cuma Nabi Adam yang tobatnya diterima, Siti Hawa enggak? Nah lo kalau bukan ulama siapa? Nggak bisa, kita nggak tahu. Nah itu diantaranya jawabannya. Yang kedua, orang kalau udah umum, udah umum berarti udah apa maksudnya? Udah bukan rahasia umum, orang udah pada tahu dah, udah paham biasa, gitu ya, udah biasa gitu. Ya itu salah satunya nggak disebut juga nggak apa-apa, orang udah biasa kok. Oh dia juga ngikut berarti. Gitu. Nah itu diantaranya lagi. Nah ini mungkin jawaban yang menurut saya ya, menurut saya ini jawaban yang kayaknya perhatian syariat, perhatian Islam terhadap perempuan itu ternyata sudah jauh-jauh hari di masa Nabi Adam alaihissalam. Tapi seiring berjalannya waktu ya, kemudian di masa jahiliyah setelah Nabi Isa alaihissalam, akhirnya perempuan disamaratakan dengan binatang gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ada jawaban ulama begini, kenapa di situ yang cuma diterima Nabi Adam? Ya, kenapa? Nah, di sini jawabannya fali annal mar'ata hurmatun wa masturatun fa'aradallahu satrolaha walidzalika lam yadhkurha fil maksiyati fi wa'asa adamu rabbahu fagwa. Coba buka surat Toha ayat 121. Surah Toha ayat 121 atau ada lagi dalam surah At-Taubah ayat 62. Ya. Nah, di situ maksudnya adalah ini diantaranya tafsir yang menjelaskan begitu, tafsir Ibnu Atiyah ya, tafsir Ibnu Atiyah ya dalam kitab tafsir Ibnu Atiyah disebutkan begitu, kita tafsir Al-Qurtubi ya. Jadi perempuan itu memang hormat, dihormati ya, dijunjung tinggi, dihargai. Masturoh ditutup aibnya. Ya. Makanya dalam Quran surah Toha ayat 121 wa'aso adamu rabbahu fagwa. Jadi yang disebut berbuat maksiat cuma Nabi Adam, Siti Hawa enggak. Kenapa? Nah itu karena Allah menghendaki, menghormati, menjunjung tinggi ya, menghargai harkat dan martabat perempuan. Nah itu alasan. Jadi sebetulnya mengangkat martabat perempuan itu udah jauh-jauh hari sebetulnya ya, udah jauh-jauh hari. Mungkin yang kemudian ada pembahasan setelah karena ada istilah zaman jahiliyah setelah Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Nah itu situlah akhirnya yang menjadi merubah ya, bahwa perempuan begitu murah gitu ya, nggak ada harganya, disamakan dengan perbudakan, bebas segala macam, kemudian diangkat lagi martabatnya. Jadi sebetulnya udah sejak dulu harkat dan martabat perempuan itu sudah dijunjung tinggi, dihargai, dihormati. Memang sekalinya baik banget, sekalinya hancur-hancuran dah. Iya, hancur-hancuran. Ada istilah pernah dengar gak almar'atu ibadul bilad gitu ya, perempuan itu tiangnya negeri ya, bener kan ya, perempuan itu tiangnya sebuah negeri, bener gak? Pernah denger gak? Iya ya. Jadi kalau perempuannya baik, kenapa perempuan? Karena perempuan itu memang diistilahkan ladang ya, ladang. Kita kalau nanam apa-apa baik tidaknya tergantung ladangnya, iya kan? Sekalipun bibitnya unggul terus air banyak gitu kan, segala macamnya, tapi kalau ladangnya, lahannya, tanahnya nggak bagus,
ya nggak bagus. Makanya supaya bagus sawah diapain dulu? Ya ini dipupuk. Iya sebelum dipupuk. Diolah. Iya bahasa diapain? Dicangkul, diolah. Iya diapain itu namanya dibajak dulu. Iya kan? Ada yang nyangkul secara natural, ya kan? Sekarang karena udah modern, dulu masih pada pakai binatang, kebo, sapi, sekarang udah pakai mobil kan? Iya pakai traktor. Nah itu kan, jadi tanahnya supaya apa itu? Ya supaya cakep kan ya? Iya, nah itu makanya perempuan. Ya, makanya ada lagi hadis Nabi SAW, khairu linutofikum. Pilih-pilih untuk cairan kalian tuh. Jadi kalian kalau mau nyiram, pilih-pilih. Tuh kata Nabi tuh. Ya. Ada lagi kalimatnya takhayyaru. Pelan-pelan, jangan langsung nafsu. Gitu ya, pelan-pelan, jangan langsung nafsu. Udah pengen nikah aja lah, jangan. Saya lagi pilih-pilih, Pak. Iya, insyaallah. Amin. Mudah-mudahan secepatnya. Tapi kapan ini masalahnya? Secepatnya itu. Iya, secepatnya dah. Nah itu dia ya. Jadi kata Rasulullah SAW, pilih-pilih yang terbaik ladangnya. Karena kamu mau nyiram. Iya kan? Kalau nyiram ladangnya, tanahnya jelek lah. Jangan. Nah, itu perempuan yang begitu ya. Itu perempuan. Tapi yang pasti insya Allah lah. Kalau yang sudah menjadi bagian pasangan hidup kita, itulah yang terbaik dari wanita-wanita yang kita tidak pilih ya. Ya harus begitulah masa. Berarti dulu saya salah tanah dong Pak. Saya kan nggak tahu ceritanya, mungkin ceritanya. Tanah sengketa berarti. Iya. Karena nggak ada surat-suratnya ya. Udah yang pasti yang sekarang jadi pasangan hidup kita itulah yang terbaik ya. Itu yang terbaik dari wanita-wanita yang kita tidak pilih. Iya dong, masa enggak? Lah iyalah, iya enggak? Gitu. Senang ya, Teh. Raja alaihi birrahmati wa qabuli taubati. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalatu wassalam. Alasannya ya. Kenapa cuma Nabi Adam yang di sini disebut? Alasan tadi udah. Saya pikir apa karena perempuan terbentuk dari tulang rusuknya laki gitu, kalian bisa langsung dihidup gitu Pak? Ya bisa dari cerita ke situ juga bisa. Emang sekalipun bahasa tulang rusuk itu ada yang memaknai cuma majazi, bohongan, nggak apa-apa itu juga. Jadi kalau dimaknai ke situ berarti pasangan hidup kita sekarang itu adalah tulang rusuk kita yang hilang. Oh dia tulang rusuknya nih gitu. Yang berapa sih yang hilang? Dapatnya berapa kalau satu? Kalau yang 100 rusuknya Enggak, kalau kita maksimal 4. Enggak, bersangkutan dengan itu di Nabi Adamnya doang gitu. Tapi yang perempuannya kan sekarang ikut gitu karena terbentuk dari tulang rusuk. Bisa. Jadi Siti Hawa itu terbuat dari tulang rusuknya Nabi Adam gitu ya. Ya nggak apa-apa, bisa. Terus innahu huwat tawwab. Allah maha penerima taubat. Jadi siapapun yang taubat pasti Allah terima. Ya pasti. Jadi gini, kalau kalimat taubat disandarkan kepada makhluk, ya kalimat taubat disandarkan kepada makhluk, itu berarti si makhluk itu kembali dari kondisi tidak baik menjadi baik atau baik menjadi lebih baik
karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalimat taubat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti menerima taubat hambanya yang bertaubat, gitu ya. Jadi jangan dimaknai taballahu Allah bertaubatlah, bukan. Taballahu berarti Allah menerima taubat. Kalau taba umpama taba mukmin berarti si mukmin bertaubat kepada Allah, gitu. Ar-Rahim, Allah itu maha penyayang, ya, maha penyayang. Artinya berarti sudah pasti Allah Subhanahu wa taala itu maha penyayang. Memang ada yang dimaknai ketika Rahim ini adalah di akhirat, yaitu untuk orang-orang yang beriman, ya, untuk orang beriman. Kalau dimaknai di akhirat. Tapi bisa juga Rahim ini untuk di dunia, berarti seluruh makhluk, ya. Seluruh makhluk. Seluruh makhluk tanpa terkecuali. Salah satu contohnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Contohnya ya, salah satunya gini. Saya dapat dari ucapannya Habib Ali Al-Jupri, ya. Apa kata beliau? Gini kata beliau. Ketika malam tidur, seluruh hamba-hamba Allah SWT malam tidur, terus dia paginya bangun, ya, berarti di sini ada yang muslim dan ada yang non muslim. Ketika dia bisa bangun tidur, berarti dia selamat gak? Selamat. Siapa yang jagain dia tidur? Malaikat hafazoh, malaikat penjaga, ya, yang jagain dia tidur tuh, muslim ataupun non muslim, dia bangun tidur, nggak ada binatang yang masuk ke telinganya, nggak ada binatang yang masuk ke mulutnya, nggak ada binatang yang masuk ke lubang hidungnya, nggak ada binatang yang masuk ke lubang belakangnya, nggak ada binatang yang masuk ke lubang depannya. Bahkan gak ada juga binatang yang masuk ke matanya. Iya kan? Muslim ataupun non-muslim. Siapa yang jaga? Malaikat. Yang jaga itu makhluk terhormat apa enggak? Malaikat. Terhormat gak? Terhormat. Mulia gak? Coba. Yang jagain itu makhluk yang mulia. Berarti otomatis yang dijagain lah, iya begitu. Masya Allah, ya. Kita mah nggak kepikiran kali begitu, ya. Iya kan? Ya enggak. Ya, apalagi sampai Allah sebut walaqad karramna bani Adam. Sungguh-sungguh kami muliakan Bani Adam. Bani Adam berarti muslim dan non muslim. Pada bagian-bagian tertentu lah, ya, Ya, contohnya ini tidur tadi. Iya kan? Berapa banyak coba orang, katakanlah jangan seluruh dunia, dah se-Bekasi ini, kabupaten sama kota Bekasi. Ada berapa coba muslim dan non muslim? Ya, katakan kita hitung-hitung umpama ada 1M ya, berarti 2M gitu ya. Muslim dan non muslim ada 2M. Pas besok, ntar malam tidur, besok pagi bangun semua tuh selama sebanyak 2M itu. Itu berarti mereka semuanya dijaga sama malaikat hafazoh. Malaikat itu makhluk yang paling mulia, paling taat. Ya. Nah, itu sampai ke situ itu beliau berpikirnya. Jadi Masya Allah, kata saya, selama, maksudnya kalau dia selama manusia, ya sama-sama harus kita hormati gitu ya. Apalagi kalau almarhum Gus Dur, beliau bilang apa? Memanusiakan manusia, menghormati manusia, memuliakan manusia berarti sama dengan memuliakan penciptanya. Tapi sebaliknya, kalau kita mencaci maki manusia, menghina manusia gitu ya, sama dengan menghina, mencaci maki penciptanya. Lah iya, kayak saya bikin gambar. Iya kan? Kalau yang saya minta nilai orang di awas lu ngomong jelek, gua apain lah? Yang bikin. Lalu ngomong jelek sama aja bikin ngeledek gua loh gitu.
Insyaallah ya. Nah ini barangkali di antaranya yang bisa kita jadikan sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim ya. Ya pada ya selama manusia ya kita manusiakan sebagai manusia. Di antaranya itu barangkali dari mudzakarah kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, diperbaiki, diluruskan, dibenarkan, karena kesalahan itu semata-mata dari saya pribadi atas hawa nafsu saya sendiri dan godaan iblis laknatullah alaih yang terkutuk. Dan apabila ada benarnya, itu semata-mata hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ta'aduban ya, ta'aduban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Tahassantu bidil izzati wal jabarut wa atasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu al hayyul ladzi la yamut. Allahumma srif anna hadzal waba virus corona covid-19. Wa qina syarra da'i bi lutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma srif anna hadzal waba virus corona covid-19 wa qina syarra da'i bi lutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma srif anna hadzal waba virus corona covid-19 wa qina syarra da'i bi lutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.